Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim Wong dalam acara Bisaan Bilik Santai Sehan. Seorang ibu tidak pernah takut mati untuk melahirkan anaknya. Tapi seorang ibu sangat takut meninggalkan anaknya sendirian karena dia tahu tidak ada yang mencintai dan menyayangi anaknya melebihi dirinya. Kali ini saya telah kedatangan seorang tamu yang istimewa, seorang ibu yang berjuang untuk anaknya. Selamat sore, Bu Rina. Sore Pak, terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Ya, terima kasih. Ini sangat istimewa nih kedatangan. Ini saya panggil Cik Rina aja ya? Iya, baik. Ya, Cik Rina, kalau boleh diceritakan asal Cik Rina ini dari mana? Dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, ya. Cik Rina, saya pengen tahu nih perjalanan hidup Rina sebelum pernikahan sampai pernikahan. Coba kalau boleh tahu. Ya, sebelum pernikahan ya melalui pacaran tentunya ya Pak ya. Okay. Setelah pacaran menuju ke jenjang yang lebih di atasnya lagi menikah ya? Betul. Pacaran berapa lama? Pacaran sudah 5 tahun lebih. Oh iya. Menikah di tahun umur berapa kalau boleh tahu? 24. Oh, menikah di umur 24. Tahun berapa itu? Tahun 2011 oh, akhir. Gitu ya. Iya. Masa pacaran masa yang indah pastinya ya. Pasti. Bucin Pak, jadi ceritanya bucin. Oh, bucin ya. Menikah berapa lama, punya anak berapa, tolong diceritakan. Ketika menikah punya anak hamil anak pertama itu sempat keguguran Pak, anak gitu. Kecapean. Lalu hamil anak kedua jadilah kakak ya, anak sulung di tahun 2013 akhir. Sekarang usianya kakak sudah 8 tahun lebih. Lalu 2015 saya melahirkan lagi anak kedua. Oh, anak kedua. Iya. Nah, anak kedua ini yang ada agak kelainan ya, Cik Rina. Nah, awal mulanya gimana itu, Cik Rina? Kalau bisa, menurut Cik Rina itu bisa ada kejadian begitu gimana? Ya, di masa pregnan kehamilan saya sempat terjadi ujian rumah tangga ya Pak ya. Oh gitu ujian ya, gimana? Rumah tangga yang luar biasa. Oh iya, tidak diinginkan lah bagi setiap suami istri tentunya ya Pak ya, karena setiap suami istri yang ingin menikah pasti pengen punya hubungan yang ke jenjang sampai tua, punya anak dan bahagia. Tapi ternyata saya diuji ujian Tuhan indah saat itu. Saya dihamil anak kedua, saya mengalami depresi karena suami saya itu kurang lebih seperti mempunyai pihak ketiga. Pihak ketiga itu orang ketiga maksudnya ya? Orang ketiga dan dia sering berlaku kasar. Itu di tahun berapa pernikahannya itu? Di tahun keempat Pak. Tahun kehamilan anak saya. Oh, betul. Kehamilan anak yang kedua ya? Kedua. Oke. Dan di situ berlaku kasar, saya sering menerima pukulan. Oh gitu. Sampai terasa ya sangat amat menyakitkan di masa kehamilan, yang harusnya di masa kehamilan itu tidak boleh ada stres karena akan memicu depresi juga untuk ke anak. Jadi anak saya terlahir membawa depresi. Gitu. Dampak depresi saya gitu Pak. Nah, setelah lahir anak kedua kan tidak ketahuan ya. Ini maaf saya langsung ini aja ya, kata Cik Rina ini kan anaknya mengidap autis ya. Iya. Itu berapa lama Cik Rina tahu bahwa anaknya itu mengidap autis? Di usia 2 tahun saya sudah mulai curiga Pak, anak saya kenapa kalau dipanggil tidak noleh gitu. Oh gitu. Terus tidak ada verbal yang keluar, tidak ada suara yang keluar seperti minum susu atau seperti mau makan, tidak ada sama sekali. Sudah sempat curiga, tapi karena orang zaman dahulu kadang-kadang ya kakek, nenek gitu, udahlah nggak apa-apa, nanti juga bisa ngomong gitu. Jadi saya cenderung ya sudahlah nanti juga bisa gitu. Tapi ternyata di usia menginjak ketiga, 3 tahun, saya sudah tidak sanggup melanjutkan pernikahan saya. Oh, kenapa gitu. itu? Karena sudah
berlebih ya Pak ya, KDRT-nya sudah Tapi suami tahu waktu itu anaknya mengidap autis. kurang lebih tahu, tapi suami saya denial, tidak mau menerima Oh gitu. keadaan anak saya. Oh gitu. Akhirnya pisah. Akhirnya di usia anak kedua saya mau 3 tahun, saya memutuskan untuk menggugat cerai gitu Pak. Oh gitu. Itu karena kekerasan ya? Kekerasannya fisik. itu Pak. Betul. Kekerasannya gimana? Fisik atau kekerasan mental? Apa gimana? Fisik, mental semua. Gitu ya? Iya betul Oh Pak. gitu. Lebih ke fisik sih Pak, kayak dimasukin ke kubangan BCK. Oh, gitu. Itu luar biasa, yang pulang membawa apa ya Pak ya, seperti mabok gitu. Oh, gitu. Oke, Jadi ya. di luar kendalinya juga ya Pak ya. Sering saya jumpai dia pulang subuh, kadang nggak pulang sampai 1 minggu, itu udah terlihat gitu. Dari usia kehamilan sampai di usia 3 tahun itu saya berusaha untuk mempertahankan rumah tangga saya. Lama juga ya? Lama. Oh, tahan siksaan berarti Celina nih. Iya, ya karena itulah Pak, saya lebih ke anak-anak Oh, gitu. Lebih ke gimana nanti kalau anak-anak tahu kalau papanya di penjara atau seperti apa gitu kan. Oh, sempat lapor polisi juga? Saya Pernah juga? lapor KDRT. KDRT. Iya, Oh, berapa betul. kali lapor? Ya sudah lumayan banyak lah Pak. Oh gitu. Iya. Jadi dia tobat, buat lagi gitu ya? Iya, itu yang terakhir Pak. Jadi keputusan saya sudah bulat ingin bercerai, jadi saya lapor polisi. Oh gitu. Pak. Benar. Akhirnya menggugat cerai dikabulkan oleh pengadilan. Iya, betul. Oh, sekarang yang ikut si Celina itu anaknya ikut siapa sekarang? Jadi anak pertama ikut mantan suami, anak kedua ikut saya Pak. Oh gitu. Iya. Itu atas keputusan bersama atau atas keputusan pengadilan? Keputusan pengadilan Pak. Atas keputusan pengadilan. Betul. Nah ini kenapa nih Celina mengambil keputusan untuk anak kedua gitu? Karena anak kedua membutuhkan sangat membutuhkan ya Pak, sosok seorang ibu gitu. Dia perlakuannya harus khusus sekali, harus istimewa sekali untuk bisa membuat dia menjadi anak-anak yang Gimana? normal seperti anak-anak yang lain. Boleh diceritakan kekurangannya ini Celina? Kebiasaannya itu yang membedakan itu apa? Yang membuat khawatir Celina itu gimana? ya belum bisa berbicara Pak. Terus asik dengan dunianya sendiri juga. Maksudnya gimana itu asik dunia sendiri? Ya tidak tertarik dengan dunia lain gitu. Misalnya dengan teman-teman bermain bersama-sama, dia tidak tertarik. Gitu. Dia hanya bermain asik dengan mainannya sendiri. Itu umur 3 tahun sudah ketahuan itu? Iya, umur 3 tahun saya pergi ke klinik tumbuh kembang dan fokus sekali untuk penyembuhan Gerald. Oh gitu. Jadi Setelah bercerai jadi. setelah bercerai si Gerald ini dibawa di klinik tumbuh kembang. Iya betul. Itu klinik untuk anak-anak autis. Iya. Itu untuk anak-anak autis. Iya, untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, itu si Celina ini untuk membiayai klinik itu kan pasti dari mantan suami atau dari Celina sendiri? Saya sendiri berjuang, Gitu. dibantu juga sama pihak keluarga yang luar biasa support sampai sekarang. Waktu itu Celina masih kerja? Tidak, Pak. Tidak kerja? Tidak. Jadi gimana cara membiayainya gimana itu? Ya saya kerjanya semua lah Pak, serabutan, jadi jual mainan iya, kadang ada orang minta nganterin kemana-kemana saya anterin gitu, jualan kerupuk untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, Oh gitu. macam-macam apa saja ya Pak ya, yang penting saya bisa membiayai terapi anak gitu. Berapa lama di klinik tumbuh kembang itu? Klinik tumbuh kembang sudah 4 tahun Pak, 4 tahun? kurang lebih 4 tahun. Waktu itu? Iya. Jadi dari umur 3 tahun sampai umur 7 tahun? Iya. Oh gitu. Jadi ada perubahannya Celina? Banyak Pak. Banyak ya? Tadinya di usia 3 tahun itu saya denial, jadi sangat bersedih hati karena Iya, keterpurukan saya dengan rumah tangga saya. Benar. Lalu saya itu terlalu
berlarut-larut juga dalam kesedihan saya. Jadi saya denial. Jadi denial itu seperti tidak bisa menerima gitu kenyataan ini gitu. Tapi gitu. ternyata itu berdampak sekali terhadap anak saya gitu. Jadi gitu. progresnya jadi naik turun atau kadang-kadang malah stuck gitu. Tapi ketika saya ikut serta andil terjun langsung menstimulus anak saya masuk ke dalam dunia anak saya, terus mau memikirkan keadaan dia yang seperti ini gitu. Akhirnya lambat laun progres itu ada dan jadilah Gerald yang good, yang bisa mengejar keterlambatannya dari usia 3 tahun sampai ke 7 tahun. Sekarang sudah seperti anak-anak yang normal, seperti gitu. anak yang lain. Celina, untuk ketahuan adanya perubahan dari umur 3 tahun itu berapa lama? Maksudnya ada perkembangan dari perkembangan Geraldnya itu dari tahun ke berapa? Apa di tahun keempat? Di umur 4 tahun dia sudah ada perkembangan atau gimana? Ya, di umur 4 tahun sudah ada keluar bicaranya ya Pak ya, seperti minum gitu. Tapi udah bisa hanya bicara, ya? 1 atau 2 kata gitu. Dan di usia 6 tahun akhirnya saya bisa mengejar keterlambatan itu sudah mulai 2 arah Pak. Oh gitu. Komunikasinya sudah mulai komunikasi 2 arah dan sudah mulai saya ajarkan akademik juga, sudah mulai bisa mengikuti. Udah bisa. Ya. Sekarang si Geraldnya sekolah di SD. Iya. Kelas berapa? Kelas 1. Di SD umum atau di mana? SD umum Pak. Oh bisa mengikuti. Bisa. Oh itu masih ditunggu atau gimana? Sementara ini saya masih tunggu. Waktu masuk di SD umum itu ada kendala nggak Bu? Ini kendala ciri-cirinya yaitu kelihatan sekali di perilaku ya Pak ya. Karena anak istimewa perilakunya sedikit berbeda dari anak-anak yang normal lainnya gitu. Kadang suka yang fokusnya yang mudah teralih gitu. Mudah keluar dari tema gitu. Kadang ibu gurunya bilang apa dia lain gitu. Atau perilakunya yang sedikit kadang kalau di kelas mendengar suara helikopter saja dia sudah mulai kedistrak, sudah mulai keluar ingin melihat si suara helikopter itu. Tapi mungkin perkembangannya sangat jauh ya itu ya. Buat kami para ibu yang punya anak yang berkebutuhan khusus ya Pak, sedikit saja perkembangan anak-anak yang dialami gitu, itu sangat luar biasa, patut disyukuri gitu Pak. Oh gitu ya. Tapi tetap kami harus memperhatikan PR kami gitu, karena masih banyak PR-nya. Apa nih pengalaman selama merawat Gerald nih, dari dia autis nggak bisa bicara yang membuat sedih Celina nih, kok bisa nih seorang ibu bertahan, bisa mengobati anaknya gitu, punya motivasi apa nih, semangat apa gitu yang ada pada diri Lina gitu untuk bisa sehingga bisa si Gerald itu bisa 95% ya sempurna ya gitu ya. Betul Pak. Semangat ya, naluri ibu lah ya Pak ya. Pasti setiap ibu pengen anaknya baik, anaknya good, itu udah pasti kan Pak, itu naluri seorang ibu. Karena saya melihat anakku ini sangat berbeda dengan anak yang lain, istimewa gitu. Jadi terpicu, termotivasi untuk diri itu membuat dia tadinya cuman ingin dia bisa bicara saja Pak, setidaknya dia bisa mandiri gitu kan. Setidaknya juga dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasa. Tadinya hanya sebatas itu, tapi ternyata semakin digali, semakin rasa ingin tahu saya luar biasa terhadap anak ini. Terus terang saya termotivasi sekali untuk menjadikan dia lebih baik lagi gitu Pak. Gitu ya. Kan kalau anak autis itu ada kelebihan ya mungkin ya gitu. Cuman ini Celina, saya mau tanya sih, apa sih yang tersulit gitu untuk menghadapi anak yang autis gitu? Karena kan banyak sih ibu-ibu yang anaknya tidak autis aja nakal sampai kesel gitu kan. Ini Celina ini sangat luar biasa gitu, bisa bertahan dengan anak yang punya kelainan gitu, bisa sampai berjuang sehingga anaknya kelihatan sudah normal gitu. Gimana gitu? Saya kok
agak tertarik juga gitu, kok bisa bertahan itu gimana gitu loh. Kiat-kiatnya ya Pak Iya, ya. kiat-kiatnya. Kiat-kiatnya ya. Ya karena saya melihat anak saya seperti ini ya, terutama untuk naluri seorang ibu ya, memunculkan gitu kan, memunculkan agar dia bisa seperti anak-anak yang lain, minimal dia bisa mengikuti, bisa seperti anak-anak yang normal gitu, bisa mengutarakan apa yang dia rasa saja. Saya sudah sangat bersyukur tadinya Pak. Tingkah apa yang menakutkan Cik Rina sebelum dia kembali normal itu? Apa yang menakutkan Cik Rina? Yang menakutkan adalah ketika dia tantrum. Tantrum itu gimana? Tantrum itu menjedukan kepalanya ke lantai, Pak. Oh, Itu gitu? sangat luar biasa. Itu membuat hati saya terpukul. Sedih yang luar biasa gitu. Jadi semacam kayak, kenapa ini terjadi gitu. Itu tiap hari? Iya, setiap hari, Pak. Membentukkan kepala ke lantai? Ke lantai, ke tembok gitu. Itu kenapa? Itu sih katanya sebenarnya karena reaksi makanan ya Pak ya. Oh gitu. Itu tahun keberapa? Itu masih di usia 3 tahun itu Pak. 3 tahun. Masih itu tantrum mulai 2 tahun 3 tahun itu tantrum yang luar biasa karena saya belum menjaga pola makannya. Oh gitu. Seperti itu. Setelah menjaga pola makan tidak lagi. Ya sudah berkurang dan sangat menghilang gitu. Gitu ya. Ya. Jadi pengaruh makanan sangat luar biasa. Cik Rina ini sekarang mencoba masuk ke dunia anak ya, harus masuk ke dunia anak yang ikut membantu ya. Nah, sekarang pekerjaan Cik Rina apa nih sekarang nih? Sekarang saya bekerja sebagai terapis anak-anak istimewa. Latar belakang saya karena punya Gerald ya Pak, jadi termotivasi untuk membantu sesama yang seperti saya dan Gerald. Oh, sekarang ngajar privat untuk anak-anak autis ya? Iya, betul sekali. Sudah berapa yang ditangani sekarang? Sekarang sudah 6 orang. Itu secara pengetahuan secara otodidak ya? Iya, betul sekali. Oh gitu. Otodidak. Selama menangani anak-anak autis ini banyak masalah nggak? Ya banyak lah Pak. Banyak ya? Digigit, kadang sontak digigit atau dipukul karena yang belum menerapkan pola makan yang teratur gitu Pak, masih yang makan gluten, kasein, sugar itu. Oh gitu. Ya, jadi untuk makanan itu sangat berpengaruh untuk anak autis. Oh gitu. Gimana nih cara ngerubah anak yang autis bisa kembali normal? Mungkin Cik Rina bisa berbagi pengalaman untuk teman-teman semua. Ya, perjalanannya pasti panjang ya Pak ya. Ya. Terutama bagi ibu-ibu yang sudah melihat ciri-ciri kelainan dari anaknya, udah harus ke dokter tumbuh kembang. Dari dokter tumbuh kembang akan disarankan ke psikolog untuk ditegakkan dulu diagnosanya, karena diagnosa itu beragam macam. Ada autisme, ADHD, speech delay, ada yang Down syndrome, cerebral palsy dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau sudah tegak diagnosanya, itu akan baru langkah-langkah selanjutnya, sesi terapi apa saja yang akan dilalui itu harus diterapkan ke anak gitu Pak. Gitu. Jadi sebagai orang tua bagaimana itu? Kan banyak saya lihat teman-teman yang memiliki anak autis itu kadang-kadang tidak berani membawa anaknya keluar rumah. Itu pandangan Lina itu gimana gitu? Itu menurut saya sangat tidak baik untuk kesehatan mental anak juga pasti ya Pak ya. Untuk anak yang menderita autisme harus diajarkan untuk bersosialisasi, membaur dengan lingkungannya. Oh gitu. Betul sekali. Itu mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi, itu interaksi namanya Pak. Jadi jadi semakin baik interaksinya maka semakin baik juga nanti perilaku dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya untuk penanganan anak autis itu semakin cepat semakin bagus ya. Betul, intervensi dini Pak dari umur. Sebenarnya bisa diketahui dari umur setahun. Oh gitu. Misalnya anak-anaknya tidak mau dipanggil, tidak mau nengok, itu sudah berbeda kan. Seperti anak-anak normal itu sudah dilihat gejalanya dari usia setahun. Andai saja intervensinya dini dari umur 1 tahun itu sudah pasti Pak. Di usia 5 tahun sudah lebih baik. Oh gitu. Jadi itu anaknya nangis nggak waktu lahir? Nangis Pak. Tetap nangis. Tetap nangis. Oh tetap nangis. Tapi setelah besar dia tidak bisa ngomong. Iya betul, seperti itu.
Jadi anak autis itu apa sih? Saya mungkin banyak juga teman-teman nggak paham autis itu apa gitu. Jadi autis itu suatu masalah pada otak ya Pak, yang ditandai dengan gejala-gejala ya seperti gejala gangguan komunikasi, gangguan interaksi sosial gitu, perbuatan yang sering diulang-ulang dan ketertarikan yang terbatas seperti itu. Maksudnya ketertarikan yang terbatas bagaimana? Dia hanya tertarik pada dunianya sendiri gitu. Tidak gitu. tertarik misalnya lagi bermain gitu, arena bermain, dia hanya sibuk dengan dunianya sendiri, tidak melihat teman-temannya itu yang asik bermain gitu. Dia cenderung ingin dunianya sendiri saja, Pak. Nah, untuk yang katasnya apa tadi yang membentuk-bentukkan ke kepala tadi akibat faktor makanan ya. Betul sekali. Nah, untuk makanan yang dihindari itu jenisnya apa aja itu? Terigu, gula, dan susu, Pak. Itu untuk semua anak autis atau ada yang perbedaan-perbedaan untuk anak apa satu jenis aja atau memang semua anak autis tidak boleh makan itu? Semua, Pak. Semua? Sangat berpengaruh gitu. Oh, Makanan gitu. itu membuat anak tidak fokus, ada yang membuat anak tidak tenang, ada makanan-makanan tertentu seperti itu. Jadi lebih baik kalau menjalankan sesi terapi disertai juga menjaga pola makan agar seimbang, agar progresnya naik, gitu, Pak. Karena saya pernah dengar juga sih anak teman saya itu malah tiap hari minum susu, itu malah nggak bagus ya? Tidak, Pak. Oh, tidak ya? Jadi anak autis itu rata-rata alergian. Oh gitu. Iya, betul. Nah, untuk menjaga stamina-nya gimana nih kayak si Gerald ini gimana? Ya cukup dengan makanan-makanan yang organik, beras organik, sayuran organik gitu, seperti itu Pak. Juga kan mereka juga dapat lauk pauknya juga sama seperti daging, ayam gitu. Oh gitu. Jadi tercukupi kebutuhannya dari sayur, buah dan lauk pauk. Sampai sekarang tidak ada permasalahan sama si Gerald ya? Iya Pak. Sudah seperti anak normal ya? Iya betul sekali. Oh, gitu. Tapi pasti ada ya Pak cirinya gitu, ciri-ciri. Jadi autisme itu 60-70% akan ada ciri-ciri. Contohnya gimana? Ciri-ciri lebih dominan ke perilaku Pak. Kadang perilaku mereka berulang-ulang, itu masih akan terlihat. Seperti dia misalnya mau sesuatu, dia akan utarakan saat ini, lalu 5 menit kemudian akan dia utarakan lagi gitu. Tapi dia tidak mencoba untuk menyakiti diri sendiri. Sudah tidak, Pak. Sudah tidak lagi. Iya. Untuk menyakiti diri sendiri tidak. Tidak. Oh, Dia gitu. sudah mulai bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan tentunya itu adalah peran serta dari orang tua gitu. Tidurnya normal? Normal. Oh, ikut Celina tidur Sama. gitu. Kalau dulunya tidak? Dulu kesulitan tidur. Jadi memiliki gangguan tidur ya Pak ya. Oh gitu. Iya. Sehingga si Celina ikut jaga juga itu ya? Ikut Oh, jaga gitu. juga. Gini Celina, saya pernah membaca juga bahwa anak autis itu punya kelebihan ya, kepandaian, kepintaran, itu apa benar apa enggak itu? Gimana? Benar sekali. Jadi setiap anak autis mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Iya. Dan untuk anak autisme seperti anak-anak yang lain itu diharapkan seperti anak-anak yang lain itu bisa Pak. Tapi untuk lebih ke apa namanya akademis itu tidak perlu terlalu dikejar. Jadi mereka boleh diarahkan ke bakat aja Pak. Oh, ke bakat aja. Betul. Jadi walaupun sekolah umum dia tidak untuk akademis, kita tidak targetkan bisa ya. dikejarkan, tidak bisa ditargetkan. Oh, gitu. Jadi bisa kita alihkan ke bakatnya gitu. Kalau Banyak Gerald sendiri bakatnya apa? dia suka menggambar Pak. Oh, menggambar. Iya, mau menggambar, melukis. Oh, gitu ya. Nah, Celina, mungkin banyak juga nih Celina teman-teman yang apa namanya memiliki anak autis itu sulit gitu ya untuk mengobati anaknya karena kadang-kadang tidak terima gitu ya, malu gitu. Saya lihat banyak orang tua yang malu memiliki anak autis sehingga banyak dikurung di dalam rumah kan itu kan. Benar. Nah, ini Celina ini mengajar ke rumah ya? Mengajar? Anak-anak autis tuh ke rumah, privat ke rumah, datang ke rumah. Datang ke rumah saya dan juga saya visit juga Pak ke rumah anak murid. Oh gitu. Sekali mengajar berapa jam? Ada yang 2 jam, ada yang 1 jam Pak. Selama ini kesulitan apa nih? Untuk mengajar itu kesulitan apa?
yang dialami Cik Rina itu apa yang membuat sulit? Seperti mereka yang tidak menjaga pola makan, Pak. Oh, gitu. Karena akan agresif, Oh gitu. akan cenderung menyakiti saya gitu. Itu ketahuan. Terlihat jelas, akan terlihat pas masa sesi terapi. Oh gitu. Jadi ada kerjasama ya antara orang tua dengan Cik Sangat Rina? diharapkan untuk yang bergabung dengan rumah terapi saya, sangat diharapkan kerjasama. Oh gitu. Betul. Di setiap klinik tumbuh kembang pun ya Pak ya, saya menganjurkan untuk kerjasama, peran serta orang tua untuk nyemplung langsung, terjun langsung gitu, menstimulus anaknya. Karena tanpa kerjasama itu tidak akan berhasil anak gitu Pak. Jadi semua anak autis menurut Cik Rina ini bisa sembuh? Bisa kembali normal? Bisa. Bisa ya? Bisa. Tergantung Bisa. ya? Tergantung gimana gigihnya orang tua gitu. Nah, seandainya orang tua yang sudah telat nih, sudah terlambat, selama ini tidak tahu, ya saya sering juga melihat anak teman gitu sering di rumah gitu tidak pernah diajak, kalau ngobrol itu keluar kadang disuruh ditarik dibawa masuk, itu malah membuat dia lebih sakit ya gitu ya. Betul. Kalau saya prinsipnya kecil capek gitu Pak. Karena kecil kan luar biasa mengantar terapi, menjaga pola makan, menstimulus, melatih sensori integrasinya, melatih motorik halus, motorik kasar. Sensoriknya capek luar biasa ya Pak ya. Tapi ketika dewasa dia sudah mandiri itu udah sangat bersyukur. Jadi buat para orang tua di rumah yang anaknya didiagnosa autisme, jangan putus asa, autis bukan harga mati gitu. Harus berjuang lebih untuk terjun langsung ke dunia anak. Gitu. Ya. Nah, harapan dan cita-cita Cik Rina ini ke depan, apa itu harapan dan cita-citanya? Harapan untuk saat ini, Ya. saya ingin punya rumah. Punya rumah apa? Punya rumah yang ada tempat untuk membantu anak-anak istimewa Pak. Oh gitu. Selama ini belum punya rumah? Sudah punya, tapi rumah tua. Rumah tua ya? Iya betul. Oh iya. Nah, rumah yang pertama yang sama suami di mana itu rumah? Sudah dijual suami Pak. Oh, udah dijual suami. Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti Cik Rina ini bisa ya tercapailah cita-citanya kan. Tapi untuk perkembangan si Gerald ini kan nanti itu sangat sulit ya, harus didampingi ya. Terus menerus itu siap Cik Rina ini. Siap. Itu kan nggak gampang sih ya, menangani anak-anak autis itu tidak gampang. Iya, jadi itu gimana itu Cik Rina? karena berdasarkan pengalaman hidup saya ya Pak ya, jadi saya termotivasi Gitu ya. untuk membantu sesama yang seperti saya dan Gerald. Jadi saya termotivasi untuk membantu Nggak mereka. merasa tersakiti walaupun disakiti. Buat saya Pak, suatu kebanggaan andai saja mereka berprogres. Oh gitu. Jadi Asal ada proses ya. ada progresnya, di samping ini mata pencaharian saya, tapi selebihnya itu saya lebih senang mereka berprogres gitu, karena saya dulu pernah ada di posisi mereka gitu Pak. Oh gitu. Betul sekali. Jadi untuk anak-anak yang autis ini harus tetap semangat ya orang tuanya ya. Sangat semangat, Harus harus punya komitmen terutama Pak. Komitmen ya, tidak boleh Konsisten putus. juga, konsisten untuk menjalankan terapi, menjalankan PR-PR dari terapis, karena semua butuh campur tangan orang tua. Oh, jadi Anak-anak itu tidak perlu lah Pak mainan mahal. oh gitu. Yang dia butuhkan adalah waktu dan kesediaan orang tua mendampinginya. Harus mendampingi ya. Harus. Tidak perlu mainan-mainan mahal ya. Tidak perlu. Oh, jadi kita punya waktu untuk anak kita gitu ya. Kesediaan untuk menemani, berinteraksi gitu, bersosialisasi ke dunia luar itu sangat penting. Nah, selama mengajar nih Cik Rina, mengajar anak-anak didik Cik Rina nih, apa nih yang telah dilakukan yang menyakiti Cik Rina itu apa tuh, yang membuat Cik Rina itu sakit tuh gimana tuh? Apa digigit atau gimana gitu? Ya kalau yang membuat saya sakit adalah perkembangannya yang stuck Pak. Oh gitu. Ya. Itu kenapa bisa stuck? Biasa kalau stuck itu kerja sama orang tua ya Pak ya. Antara orang tua tidak sering
anak sering mengalami kecolongan gitu, makan coklat itu kan sangat berpengaruh sekali. Jadi terapinya ngulang lagi gitu. Itu akan membuat anak agresif, akhirnya dia memukul saya, dia mencubit saya, dia menggigit saya. Oh, gitu. Tapi lebih ke gimana ya Pak ya? Lebih ke situasi anak yang sudah misalnya menahun terapi tapi perkembangannya masih stuck, itu lebih sedih di situ loh Pak. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin tapi kadang orang tua yang sulit kerjasama dengan saya gitu, tidak melanjutkan PR di rumah atau tidak menjaga pola makan di rumah seperti itu Pak. Oh gitu. Lebih ke situ sih, sedih sekali. Oh gitu ya. Banyak yang begitu. Cerita. Ada beberapa, tapi rata-rata karena saya ini punya pengalaman hidup yang seperti ini gitu loh Pak. Jadi saya ikut edukasi orang tua. Ayo dong mah gitu, kerjasamanya dong sama saya. Saya pernah loh ada di posisi mama. Bahkan saya adalah seorang single parents yang mencari sendiri rezeki untuk menterapi anak saya. Mama ada suami gitu kan, kenapa enggak bisa kerjasama lebih gitu, berdua dengan suami membantu menstimulus anak. Ada nggak sih orang tua yang tidak nerima gitu anaknya sakit begitu? Ada nggak sih? Banyak Pak. Banyak ya? Banyak. Oh banyak. Banyak seperti itu di dunia ini. Ya kecenderungan mereka untuk tidak menerima ya karena rasa malu ya Pak ya. Rata-rata rasa malu karena punya anak seperti ini gitu. Lebih cenderung mereka itu menyembunyikan anak gitu. Ya, saya pertama kali lihat si Jero ini, sangka saya itu anak yang normal, tidak pernah sakit gitu. Ya. Jadi ini sangat luar biasa ya Cik Ina ya. Iya Pak. Jadi ini cita-cita Cik Ina ke depan pengen punya rumah terapi gitu maksudnya gitu. Iya, yang bisa membantu. Gitu ya. Anak-anak yang istimewa Pak. Gitu. Suatu kebanggaan bisa membuat mereka semua berprogres gitu. Sama ini Cik Ina, saya penasaran untuk anak-anak yang autis ini ya, itu bisa ditangani sedini mungkin umur berapa ya? Dari umur 1 tahun bisa Pak. Maksimal umur berapa untuk yang sulit kita tangani gitu? Yang sulit ditangani itu udah di atas 7 tahun. Oh gitu. Di Nah atas kalau 7 setelah tahun. 7 tahun gimana itu? Jadi kalau misalnya progres untuk anak di bawah 5 tahun, progresnya bisa 80% gitu Pak. Seperti anak saya, 80% mereka bisa normal seperti anak-anak yang lain. Tapi kalau ketika di atas 7 tahun, itu progresnya hanya sekitar 40-50% Pak. Oh, gitu. Istilahnya diajarkan kemandirian, perilakunya baik, atau dia bisa verbal sedikit-sedikit saja sudah bersyukur di usia segitu. Oh gitu. Sebenarnya autis ini bisa diketahui dari usia dini ya? Iya, dari usia 6 bulan juga sudah bisa diketahui ya Pak ya. Teman harus ke ahlinya langsung gitu. Nah ini kan ada nih anak-anak didik Cik Ina nih. Selama ini yang sudah punya progres berapa banyak? Ya semua sudah semua berprogres. Semua sudah progres. Ada yang sudah bisa bicara, ada yang sudah kata bendanya sudah banyak, ada yang sudah mulai komunikasi 2 arah, inisiatifnya keluar, udah luar biasa. 2 arah itu berarti tanya jawab ya? Iya betul sekali. Dan di usia untuk Gerald sendiri komunikasi 2 arah itu di usia 6 tahun Pak. Oh di 6 tahun sudah 2 arah sudah ya? mulai 2 arah gitu. Inisiatifnya udah mulai muncul. Oh gitu. Ada beragam sih Pak untuk Jadi perkembangan ini anak-anak didik saya. dibutuhkan kerjasama orang tua dan guru ya? Iya sangat gitu, menjaga pola makan, terus melanjutkan PR-PR dari saya gitu. Jadi gini Pak, kalau menurut saya terapis terbaik di dunia ini adalah seorang ibu. Oh terapis terbaik seorang ibu. Karena kita terapi cuma 2 jam misal di klinik tumbuh kembang. Sisanya 22 jam ya Pak ya, itu adalah milik ibu, milik anggota keluarga yang ada di rumah, ayah, kakak, adik, nenek, seumpama seperti itu. Jadi luar biasa ikut serta pendampingan dari keluarga itu sangat berpengaruh untuk progres anak-anak autisme. Cik Ina, gimana cara mengajar anak-anak yang autis itu, Cik Ina? Kalau untuk anak autis terutama saya lebih menggali dulu sensori integrasinya. Sensori integrasi itu adalah rangsangan dari reseptor ke pusat otak.
Oh gitu. Jadi rangsangannya ada 2, eksternal dan internal. Sensori itu ada 7 macam Pak. Jadi seperti visual mata, telinga, penciuman, pengecapan, terus keseimbangan vestibular, proprioseptif itu kekuatan otot-otot sendi, dan taktil indera peraba itu mereka semua terlambat. Itu yang menyebabkan mereka memiliki gangguan keterlambatan seperti itu, karena ya itu Pak, karena kurangnya keterlambatannya sensorinya itu. Jadi kalau menurut saya sensori yang harus dibenahi terlebih dahulu sebagai pondasi gitu. menuju ke jenjang yang selanjutnya. Dari pondasi, setelah itu lalu kemampuan untuk menerima input dong ya Pak ya. Setelah itu lalu ke atas lagi udah mulai yang namanya perilaku terbentuk, kemandirian yang sudah mulai terbentuk, baru yang teratas adalah akademis. Jadi untuk teman-teman nih ya, mungkin yang nanti bisa minta bantu, Cik Rina bersedia ya nanti ya? Sangat bersedia Sangat Pak. bersedia ya. Oke, mudah-mudahan ini Cik Rina, namanya kita ini kan punya niat baik, dan harapan saya doakan juga si Jara nanti untuk bisa menjadi anak yang ya mandiri ya. Harapan ibu itu begitu kan? Iya gitu betul. Kan? Si Jara sendiri punya cita-cita sebagai apa nih? Ada nggak cita? Pernah nanya nggak cita-cita anak itu? Sering Pak. Sering ya? Mau Sering jadi sekali. apa itu? Dia mau jadi kontraktor. Oh gitu? Ini beneran apa? Benar Pak, dia tertarik sama dunia yang konstruksi. Oh gitu? Seperti alat-alat konstruksi, ya, ekskavator, bulldozer, itu dia sudah tahu semua gitu. Tahu dari mana? Dari buku. Oh, dari buku. Anak autisme suka sekali yang namanya visual, diajarkan dengan visual, dengan buku, melalui gitu. media buku, kartu yang bergambar, seperti itu Pak. Oh gitu. Kalau nonton TV? Nonton TV itu harus dikurangi karena itu bisa merusak fokus konsentrasi anak-anak. Oh gitu. Termasuk main HP? Benar sekali. Tadi main HP dibatasi? Dibatasi, kalau bisa ya isinya edukasi dan didampingi oleh orang tua. Oh gitu. Untuk Jara sendiri berapa jam untuk main HP? Saat ini per hari hanya boleh 1 jam. Oh, tapi gitu. dijedah gitu Pak. Misalnya siang hari setengah jam, sore hari setengah jam. Seperti Gimana itu. cara mengaturnya itu? Ya udah aturan ya Pak, anak autisme itu udah sesuai dengan aturan, jadi kadang dia sudah minta gitu, sudah tahu jadwalnya main HP ya boleh gitu. Oh, karena sudah terbiasa jadi dia tidak marah lagi gitu ya. Iya, benar Jadi sekali. ini main setengah jam, nanti main setengah jam dia udah tahu ya. Iya betul, kita ambil dia sudah tidak marah karena sudah harus konsekuen dengan apa yang sudah dijadwalkan untuknya gitu. Luar biasa nih ya, Cik Rina ya. Iya, ini sangat luar biasa. Jadi memang benar kata Cik Rina. Jadi orang tua itu punya waktu 22 jam ya. Betul sekali. Sedangkan Cik Rina sebagai guru privat hanya punya waktu 2 jam. Betul. Jadi pengaruh keluarga itu sangat mendukung ya. Betul, sangat luar biasa, membuat potensi kesembuhan untuk anak-anak berkebutuhan Gitu ya. khusus. Nah si Cik Rina kan single parent nih. Betul. Nggak pengen punya suami lagi. Kalau itu ya saya pikirkan untuk sebagai bonus saja ya Pak ya. Kalau saya punya pendamping lagi ya itu udah saya bilang bonus saja lah Pak gitu. Karena jadi saya masih fokus ke anak Cheryl ya, gitu. mudah-mudahan. Pengen punya cita-cita tempat terapi gitu Oh, gitu Pak. ya. Benar. Ya mudah-mudahan tercapai ya. Betul, amin. Jadi keinginan Cik Rina ini punya tempat terapi Betul sekali. untuk Meneruskan kehidupan saya. Oh gitu ya. Jadi mendidik anak-anak yang autis ya. Meneruskan kehidupan saya dan juga untuk terutama untuk dijadikan tempat ya Pak, tempat untuk membantu anak-anak istimewa. Oke. Teman-teman, ini perlu saya beritahukan bahwa Cik Rina ini salah satu konsumen rumah sehat. Jadi Cik Rina ini telah mengambil perumahan yang dibuat oleh rumah sehat untuk menjadi rumah terapisnya dan rumah tempat tinggalnya. Gimana Cik Rina tentang rumah sehat ini, menurut Cik Rina gimana nih?
Kalau saya lihat udah super nyaman ya Pak ya gitu. ya. Super tenang dengan kesejukannya gitu. Terus bagian rumahnya juga, struktur rumahnya juga sudah terlihat kokoh, juga sangat nyaman lah untuk dijadikan tempat-tempat untuk tempat terapi anak-anak gitu. Seperti itu. Harapannya tinggi ya untuk tinggal di situ ya Cik Rina ya. Cita-cita ya Pak ya, pengen Cina punya ya. rumah karena dari dulu nabung bertahun-tahun gitu. Oh gitu ya. Jadi nabung bertahun-tahun hanya ingin punya rumah. Iya. Jadi itu harapan yang sangat besar dan alhamdulillah tercapai ya. Iya Pak. Gitu. Sedih nggak punya rumah atau gembira? Terharu kok bisa gitu saya seperti ini gitu. Tadinya kan sebatas ya bisa nyambung hidup aja sudah luar biasa ya Pak ya. Tapi ternyata bisa sampai seperti ini dan di situ juga ada cita-cita yang sedang saya raih gitu. Tadi membantu banyak anak istimewa. nggak menyangka sama sekali pengen bisa punya rumah lagi ya. Tidak. Oh, kenapa? Apa namanya? Cik Rina kepikiran punya rumah itu gimana? Awal mulanya kepikiran pengen punya rumah gimana? Ya karena saya tinggal di rumah mama yang sudah tua ya Pak ya. Sudah bocor-bocor gitu. Saya pengen punya tempat hunian yang nyaman, yang tenang gitu. Menabung sudah berapa lama? Dari usia dia 4 tahun Pak. Oh dari si Anakku 4 tahun. Oh, jadi pisah setahun sudah mulai menabung untuk punya rumah ya. Iya betul sekali Pak. Buat teman-teman juga nih ya, kalau ada kemauan kan pasti ada jalan kan, gitu kan. Iya. Mudah-mudahan lah Cik Rina ini membawa apa ya keberuntungan lah bagi keluarga Cik Rina, apalagi anaknya si Jara sekarang sudah kembali normal gitu kan. Nah ini saya minta masukan atau saran Cik Rina nih untuk orang tua yang memiliki anak autis, apa saran Cik Rina nih yang bagus? Saran saya untuk yang punya anak autisme terus berjuang, jangan putus asa karena autisme itu harus ada turut serta orang tua yang mendampinginya langsung. Gitu. Harus semangat, harus konsisten terapi, juga mempunyai niat yang baik ke depannya untuk anak, udah pasti dikasih jalan sama Tuhan. Gitu ya. Seperti itu. Berarti kan berani mengorbankan kehidupan sendiri ya, karena kan sangat susah ini. Betul gitu sekali, mendampingin Pak. anak-anak yang autis tuh niatnya Butuh harus kesabaran ekstra, banget ya. butuh tenaga juga. Gitu ya. Yang ketika menangani dia tantrum itu harus benar-benar kita harus sabar. Tapi sekarang Cik Rina sudah bahagia. 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 Sama Jaro bahagia. Bahagia Pak. Bahagia ya. Jauh bahagianya sama dulu. Kalau dulu nggak pernah menyangka. Nggak pernah menyangka Pak. Nggak pernah nyangka. Dulu saya itu berpikirnya untuk Gerald itu ya dia bisa ngomong aja gitu Pak. Oh, gitu. Tidak berharap lebih gitu, tapi tetap punya niat yang baik gitu. Nanti ke depannya dia bisa gitu tanpa saya gitu, seperti itu, kemandirian, tentang perilakunya sudah bisa berkarakter yang baik, seperti itulah Pak. Dia kemana-mana sama Cik Rina? Iya. Bisa dititipkan atau sama saudaranya bisa? Bisa dititipkan untuk saat ini. Bisa, nggak khawatir? Tidak. Tidak ya, dia bisa berinteraksi ya sama orang? Bisa, sangat bisa Pak. Sangat bisa. Sudah 2 arah dia. Komunikasinya sudah 2 arah. Jadi misalnya ada yang bertanya dia akan menjawab seperti itu. Dan itu adalah fase tersulit di masa autisme. Oh gitu. Iya. Ya mudah-mudahan ini semua menjadi untuk teman-teman menjadi ilmu ya, ilmu pelajaran lah yang bisa diambil manfaatnya gitu untuk teman-teman semua. Terima kasih Cik Rina, semoga nanti ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya terima kasih banyak waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, and share karena teman-teman lah yang bisa menjaga keterusan dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.